halaman 158 ada keterangan masalah Mi'raj ini. Gimana? Wa kana min jumlati ma kataba bihi ila Syekh Sa'din annahu qala urija bi ila sidratil muntaha sab'a marrat wa fi riwayatin 27 marrah fi lailatin wahidah wa fi riwayatin 70 marrah. Jadi ada 3 riwayat. Di antara isi surat Al-Faqih Al-Muqaddam kepada Syekh Sa'ad, salah satu gurunya, beliau berkata, aku telah dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratil Muntaha sebanyak 7 kali. Dalam satu riwayat 27 kali dalam semalam, dan dalam satu riwayat 70 kali. Jadi ada 3 riwayat, ada yang bilang 7 kali, ada yang bilang 27 kali semalam, ada yang 70 kali. Yang 7 dan 70 kali ini nggak disebutkan ini semalam atau beberapa malam, nggak disebutkan. Pertanyaannya, ini karena ada sebagian saudara kita gak ngerti, sebenarnya yang menentang begini-begini itu Wahabi dulu. Bahwa yang Mi'raj itu tidak hanya Fakih Muqaddam yang dalam satu malam itu Mi'raj 70 kali. Tetapi Mi'rajnya itu, yang ikut Mi'raj itu juga adalah kambingnya Fakih Muqaddam. Nah, ketika kambing itu bermi'raj ke langit, itu turunnya 2 kali, Bang TJ. Jadi turun di sore hari dan turun di pagi hari untuk memberikan informasi langit kepada barangkali ya murid-muridnya Fakih Muqaddam ataupun yang lain barangkali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Kalau kita sedikit mengkaji tentang Mi'rajnya Ahlus Sufi, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Arabi di dalam kitab Futuhatil Makkiyah, jilid 2 Shahifah 356 sampai 357, beliau menjelaskan bahwa Mi'rajnya orang-orang Sufi itu naik dari alamis syahawat yang penuh dengan materialistis, naik kepada alamil arwah yang penuh dengan as-sawab. Sehingga orang ahli sufi ini semua pekerjaannya yang jawas-jawas harus menjadi sebuah pekerjaan yang berpahala, sehingga diniati sebagaimana yang telah dianjurkan, innamal a'malu binniyat. Begitu. Jadi ahli sufi ini bermujahadah sehingga nafsunya penuh dengan iman al-khalis, penuh dengan fadail ad-diniyah. Disebabkan semua pekerjaannya diliputi dengan pahala karena niat yang baik. Begitu. Maka saya berterima kasih kepada Ustazuna Kiai Haji Idrus Ramli yang mengatakan bahwa beliau dalam masalah Mi'rajnya Al-Imam Faqihul Muqaddam yang telah diceritakan di dalam setiap kitabnya para kaum habaib, mulai dari Burqatul Musiqa, Al-Masra'ur Rawi, Al-Warul Bahuddawi, terus sampai sekarang itu diceritakan arijabi ila sidratil muntaha sab'ina marrah fi lailah. Beliau memberikan takwil atau penafsiran bahwa Al-Faqihul Muqaddam itu tidak mi'raj dengan badannya, tapi ruhnya saja, dengan arti bermimpi saja. Tapi mimpi ini sudah hebat karena sudah bermimpi mi'raj ke Sidratil Muntaha.
Artinya Mi'raj bermimpi, beliau bermimpi. Karena Kiai Haji Idrus Ramli mengartikan ruhnya saja yang Mi'raj. Kalau dengan badannya takut kena kufrun bi ijma'il muslimin, sebagaimana diterangkan dalam Qadhiyat oleh Imam Al-Qadhiyat, juga di dalam risalah fi ahli sunnah wal jamaah yang karya daripada Syekh Hasim As'ari. Takut kufur bi ijma'il muslimin nanti. Ya, jadi ini ditafsiri ruhnya saja. Oh, berarti bermimpi beliau. Faqihul Muqaddam itu bermimpi Mi'raj. Begitu. Ini lebih pas. Kenapa saya mengartikan mimpi? Karena kalau ruhnya yang ke Sidratil Muntaha, berarti bermimpi. Berlandaskan ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Al-Imam Ibn Rajab di dalam kitab Fathul Bari jilid 3 Sahifah 326, juga Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi jilid 15 Sahifah 261, juga Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Fathul Bari jilid 11 Sahifah 114 menjelaskan bahwa wallati lam tamut fi manamiha qabdul arwah min al-abdan la yushtaratu lahu mufaraqatuha lil badan bil kulliyah bal qad tuqbadu wa yabqa laha bihi minhu naw'u ittisalin kan naim. Oh, berarti kalau mufaraqatul abdan, roh mufaraqatul abdan tidak kulliyah, oh berarti itu bermimpi naim. Berarti beliau ya Imam Faqihul Muqaddam bermimpi Mi'raj ke Sidratil Muntaha 70 kali. Ini pendapatnya Al-Ustaz Idrus Ramli yang menafsiri dan mentakwil cerita itu. Terima kasih kepada beliau. Oh, berarti beliau menafsiri begitu. Artinya Faqihul Muqaddam itu hanya bermimpi saja, tapi mimpinya sudah hebat. Terus kalau kita mau sedikit berpikir, sedikit mengkoreksi, sedikit mempadukan antara ilmu sejarah dan verifikasinya, mohon maaf. Kami bukan bermaksud untuk berlebihan. Begini, kalau kita amati bahwa seorang tokoh besar yang seperti Al-Imam Al-Faqihul Muqaddam, yaitu Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali Khalil Qasam, yang dijuluki Al-Faqihul Muqaddam, yang dijuluki Al-Ustadzul A'zam, bahkan dia dikatakan Ahlul Fikih wa Ahlul Hadis wa Sufi besar, dan ulama-ulama yang terbesar, paling besar. Anggaplah seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang tokoh historis, tokoh yang telah dijelaskan begitu detail. Lah ini, mohon maaf, ini seorang tokoh katanya bermadhab Syafi'i yang bergelar Al-Faqihul Muqaddam Ustadzul A'zam, yang mana beliau ini hidupnya, lahirnya 574, wafatnya 653. Terus seorang yang masyhur seperti ini, yang luar biasa ini, kalau kita kaitkan dengan seorang imam yang juga masyhur dari kalangan mazhab Syafi'i dalam ilmu fikih, yaitu ada dua imam, Abul Qasim Ar-Rafi'i wafat 623, Imam Muhyiddin An-Nawawi wafat tahun 676.
di dalam kitabnya sama sekali ini tidak menyebutkan yang namanya Al-Faqihul Muqaddam Ul-Ustadzul A'zam ini. Terus Al-Imam Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subuki wafat tahun 756. Badruddin Az-Zarkasi wafat 794. Al-Imam Surajuddin Al-Bulkini wafat 805. Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat 852. Juga ini tidak pernah menceritakan dan mencatat siapakah Al-Faqihul Muqaddam Ustadzul A'zam yang luar biasa ini. Bahkan Imam Az-Zahabi yang sudah mempunyai Syiar A'lamin Nubala, beliau wafat 748. Juga Ibnu Katsir yang mempunyai Al-Bidayah wal Nihayah, juga Tabaqat Asy-Syafi'iyah, beliau wafat 774. Ini kok enggak kenal sama sekali dan tidak menyebutkan tokoh yang begitu historis, begitu hebatnya. Setelah diteliti ternyata Al-Faqihul Muqaddam Al-Imamul A'zam ini hanya terkenal di kalangan internal saja. Sama sekali di dalam eksternal tidak dikenal sama sekali. Baru dimunculkan setelah dikenal oleh kalangan luar, itu setelah diceritakan oleh Syekh Ali As-Safron terus ke bawah baru itu terkenal. Begitu. Ya, ini kenapa kok bisa jadi begini? Wallahu a'lam bissawab.